Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sugeng Hunting Vlog ya guys ya. Gimana kabar rekan-rekan para subscriber dan rekan-rekan satu hobi? Semoga aja selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya nggak bikin konten hiburan berburu ya guys ya, tapi mau memperkenalkan video salah satu senapan runduk milik Rusia yang digunakan bagi pasukan khususnya Rusia ya guys. Oke guys, biar nggak bosan nonton konten berburu terus ya, kita selingi video yang berhubungan dengan senapan lah ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas dukungannya, supportnya, karena tanpa support dari rekan-rekan tiada arti bagi saya ya guys. Oke, unit ini jenis bullpup ya, senapan runduk, senapan sniper milik Rusia. Namanya adalah Vintovka Sniperskaya Specialnaya Krupno Kalibernaya, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai senapan runduk khusus kaliber besar. Namun karena namanya yang memang sangat panjang dan sulit untuk dieja, maka untuk lebih gampangnya ia sering disebut dengan nama singkat sebagai VSK atau VSSK. Mengusung desain bullpup yang sangat futuristik dan penggunaan komponen supresor super senyap, senapan ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa agar mampu memenuhi permintaan yang dikeluarkan oleh FBS, yaitu biro yang bertanggung jawab dalam menangani keamanan federal Rusia. FBS berencana untuk menjadikan senapan runduk berat ini sebagai senapan standar guna memperkuat pasukan khususnya, yaitu Satuan Direct Action yang dibentuk untuk mengemban misi kontraterorisme dan juga pasukan anti kejahatan internasional. Apalagi di saat kondisi Rusia seperti sekarang ini, jelas para penembak jitu Rusia sangat membutuhkan senapan runduk yang bisa mendukung upaya invasi Rusia terhadap Ukraina. Modern seperti sekarang ini, penggunaan senapan runduk untuk menanggulangi konflik perang kota memang sangat diperlukan. Namun di sisi lain, tingkat efisiensi penggunaan senapan runduk reguler cenderung menurun akibat dari dimensi senapan yang besar dan memakan banyak ruang. Mulai dari situ, pemerintah Rusia segera mengeluarkan persyaratan baru untuk pengadaan senapan runduk modern yang ringkas dan juga senyap. Tak butuh waktu lama, tepat di akhir tahun 2002, pihak FIB resmi menyerahkan proses rancangan sekaligus produksi senapan runduk baru kepada Biro Desain TSKIB So di Tula, Rusia. Sebagai terobosan awal, VSK sengaja dirancang menggunakan konfigurasi bullpup yang ringkas dengan tujuan untuk bisa mengurangi dimensi keseluruhan. Dari segi fungsi, ia memiliki peran serupa layaknya jenis senapan runduk reguler yang lain. Namun aspek yang membedakannya dapat dilihat dari jenis dan kaliber amunisi yang digunakan yang memiliki daya hancur yang besar. Tujuannya tidak lain adalah agar bisa menembus dan melubangi rompi anti peluru musuh. Karena kebanyakan rompi anti peluru yang ada untuk saat ini sudah memiliki standar baku untuk bisa menahan proyektil peluru kaliber menengah. Sedangkan aspek utama yang paling menonjol sebagai pembeda dari senapan sejenis yang lain, yaitu dapat dilihat dari konstruksi dan cara kerja yang diadopsinya. Umumnya, senapan runduk bullpup akan menggunakan mekanisme semi-otomatis untuk pemilihan mode tembakan. Tetapi di sini, pihak pabrikan sengaja merancang senjatanya tersebut dengan menggunakan mekanisme bolt action yang lebih sederhana. Alasan utama dari pemilihan mekanisme ini adalah untuk menjaga akurasi tembakan yang jauh lebih baik.
karena memang ia akan lebih banyak digunakan oleh unit pasukan khusus seperti Spetsnaz untuk menjalankan misi penyergapan yang bersifat senyap dan akurat. Sebagai salah satu jenis senapan bolt action, bagian ball carrier VSK dioperasikan secara manual dengan cara menggeser cocking handle atau menarik bagian grendel mundur ke arah belakang dan kemudian mendorongnya kembali ke depan untuk memuat amunisi baru ke dalam bilik ledak. Sedangkan untuk pemilihan amunisi, senapan ini resmi menggunakan amunisi jenis baru, yaitu peluru subsonik kaliber 12,7 x 55 mm. Pada sistem reloading, pelurunya dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 5 butir peluru yang posisinya berada di bagian belakang dari handle grip. Amunisi subsonik sebenarnya merupakan jenis amunisi baru yang dibuat secara khusus, di mana selongsongnya terbuat dari bahan perunggu berkualitas tinggi dengan berat rata-rata per butir sekitar 79 gram. Tetapi dari berbagai sumber membuktikan bahwa sebenarnya ia adalah peluru tipe subkaliber, yaitu memasangkan proyektil khusus dengan selongsong peluru dari tipe kaliber yang lain. Untuk kasus ini, peluru kaliber 12,7 mm VSK dipasangkan dengan selongsong yang berasal dari peluru dengan kaliber yang lebih kecil, seperti yang digunakan pada senapan serbu SH-AK-12. Dengan selongsong yang lebih kecil tersebut, otomatis jumlah mesiu yang tersedia hanya cukup untuk melesatkan proyektil pada kecepatan atau muzzle velocity yang lebih rendah, yaitu di kisaran angka 300 meter per detik. Pada kecepatan tersebut, lesatan proyektilnya tidak akan menimbulkan efek sonic boom, seperti yang umum terjadi pada proyektil dengan muzzle velocity yang lebih tinggi. Namun, di atas kertas peluru ini terbukti lebih unggul dengan memiliki spek high penetrator, alias memiliki kemampuan penetrasi tembakan yang lebih tinggi. Amunisi ini juga tersedia dalam berbagai jenis proyektil, mulai dari High Explosive Incendiary, HEI Tracer, SAPE, dan juga Inert. Sehingga senapan ini memiliki kemampuan untuk bisa menjebol pelat baja dengan ketebalan 16 mm dari jarak tembak sekitar 200 meter. Bahkan dalam jarak tembak 200 sampai 600 meter, VSK bisa menembus rompi anti peluru level 5 milik Rusia yang setara dengan rompi standar level 3 milik Amerika dan NATO. Untuk urusan akurasi, senapan ini tergolong lumayan karena ia memiliki akurasi ketepatan setara 1 MOA pada jarak tembak 100 meter. Fitur unggulan lain yang ditawarkan antara lain adalah adanya alat bidik optik berkekuatan 8x32 dengan jarak bidikan hingga 1800 meter. Selain itu, ada pula bidikan bawaan tipe diopter yang dapat dilipat baik depan maupun belakangnya. Senapan ini juga memiliki pivot kecil yang bisa dilipat. Pivotnya bisa diatur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Akurasi tembakan yang dimiliki oleh senapan ini juga dipengaruhi bobot senapan yang lumayan ringan untuk sekelas senapan runduk kelas berat. Bobot kosongnya hanya seberat 7 kg saja, dan untuk ukuran dimensinya sendiri, panjang totalnya tak lebih dari 1120 meter, sedangkan untuk barelnya memiliki panjang 450 mm. Selain beberapa kelebihan tersebut, VSK juga dibekali dengan supresor bawaan atau peredam suara yang sangat mencolok. Peredam ini didesain secara khusus dengan beberapa rongga aliran gas propellan berpola zigzag di dalamnya. Desainnya mencakup lebih dari sepertiga dari panjang senapan itu sendiri. Otomatis, peredam ini sangat efektif untuk bisa mengurangi kebisikan suara tembakan yang dihasilkan. Mulai dari awal produksinya, VSK memang dibuat sangat terbatas dan hanya digunakan oleh para pasukan elit Rusia saja. Wajar kiranya jika unitnya sangat jarang untuk dilihat. Bahkan, kemunculan VSK terbatas hanya saat ia pertama kali diperlihatkan ke publik pada akhir tahun 2005, tepatnya pada pameran Interpolitech yang digelar di Moskow, Rusia. Sejak saat itu, tak banyak dari pihak publik yang mengetahui penggunaannya secara langsung. Tapi mungkin saja unitnya saat ini juga sudah digunakan dalam misi invasi Rusia ke Ukraina. Itulah tadi sedikit ulasan kami mengenai senapan runduk bullpup dari Rusia.